Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab 15, yaitu Basic Configuration. Nah, di bab 15 ini terdapat materi-materi: 1. Konfigurasi hostname, 2. Konfigurasi host, 3. Mendefinisikan IP address pada topologi, 4. Konfigurasi IP address router, 5. Konfigurasi IP server client, dan yang terakhir yaitu basic remote access. 1. Konfigurasi hostname. Di video kali ini kita akan melakukan konfigurasi hostname. Apa itu hostname? Hostname ialah suatu identitas atau nama yang digunakan dalam suatu jaringan. Bisa kalian perhatikan di sini terdapat Debian router. Nantinya Debian router ini bisa kita beri nama hostname. Misal saya beri nama rtr-debian. Kemudian juga ada Debian server yang misal saya beri server 1 Debian. Lalu Ubuntu, misal saya beri nama menjadi server 2 Ubuntu, dan Ubuntu desktop menjadi klien Ubuntu. Jadi, fungsi hostname adalah sebagai pengenal atau identitas dalam jaringan dan juga dapat mempermudah kita dalam memanajemen jaringan. Contohnya, jika kalian ingin mengremote router Debian, nah, nanti secara default namanya itu Debian saja. Jadi secara default router Debian dan juga Debian server itu mempunyai nama yang sama, yaitu Debian. Nantinya, jika kita ingin mengremote router Debian karena namanya sama, itu pasti akan menyebabkan kebingungan yang mana router Debian dan yang mana Debian server. Maka dari itu kita akan mencoba mengkonfigurasi hostname-nya. Perhatikan di sini terdapat tulisan Wilda, yang mana ini adalah user yang saya gunakan sekarang. Kemudian Debian ini hostname saya. Nah, secara default Debian router yang saya inputkan itu hostname-nya ialah Debian saja. Jika saya masuk ke user root, kita ketikkan sumin, kita enter, lalu kita masukkan password. Jika saya ketik hostname ctl, kita enter. Perhatikan di sini terdapat static hostname, yaitu Wilda. Di sini saya akan coba mengganti hostname tersebut dengan cara mengubah hostname-nya. Kita ketikkan command hostname ctl set min hostname salah hostname, lalu kita ketikkan rtr-debian. Kita enter. Kemudian namanya, misal di sini saya beri nama rtr-debian ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan command hostname ctl, enter. Bentar. Dan perhatikan bahwa hostname-nya sudah berubah menjadi rtr-debian. Tapi jika kalian perhatikan di sini, root-nya itu masih root at Debian. Nah, untuk mengapply-nya kita logout terlebih dahulu dengan cara exit 2 kali. Kita exit lagi.
Bisa kalian lihat di sini, untuk kita login sudah berubah menjadi rtr-debian. Yang sebelumnya itu Debian, di sini yang sebelumnya itu Wilda. Di sini kalian bisa login dulu. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan password. Oke, bisa kalian lihat di sini hostname-nya telah berubah menjadi rtr-debian. Jadi, komen hostname ctl set min hostname itu untuk mengganti suatu hostname. Kemudian, pada Debian dan juga Ubuntu servernya kita login dulu. Kita login dulu ke VM Debian server, lalu masuk ke dalam, kita login dulu. Lalu kita masuk ke dalam root. Dan kita konfigurasi hostname-nya menggunakan command hostname ctl set min hostname server 1 min Debian. Kita enter. Kemudian kita ketikkan command hostname ctl. Kita enter. Dan perhatikan di sini bahwa hostnya sudah berubah menjadi server 1 Debian. Nah, untuk mengapply-nya kita exit 2 kali. Bisa kalian lihat di sini sudah berubah menjadi server 1 Debian. Kita login dulu. Oke, ini sudah berubah ya. Selanjutnya pada Ubuntu server kita lakukan hal yang sama. Di sini teman-teman bisa login dulu ya. Lalu kita masuk ke dalam root dulu. Sudo su min. Lalu kita konfigurasikan hostname-nya menggunakan command hostname ctl set min hostname server 2 min Ubuntu. Kita enter. Kemudian kita ketikkan command hostname ctl. Kita enter. Dan perhatikan di sini bahwa hostnya sudah berubah menjadi server 2 Ubuntu. Nah, untuk mengapply-nya kita exit 2 kali. Kita exit lagi. Bisa kalian lihat di sini sudah berubah menjadi server 2 Ubuntu. Kita login dulu. Oke, ini sudah berubah ya. 2. Konfigurasi host. Video kali ini saya akan mengkonfigurasi host kita.
buka VM router Debian, lalu kita login dulu. Kita enter, kita masukkan passwordnya. Jadi host ialah mapping antara IP dengan hostname. Misal saya masuk ke dalam user router lebih dahulu. Bisa kalian perhatikan di sini ada IP yaitu 127.0.0.1. Ini adalah localhost. Lalu di bawahnya ada IP 127.0.1.1. Ini juga localhost tapi ada namanya yaitu Debian. Namanya itu rtrdebian.rtrdebian. Lalu ini kita juga tambahkan menjadi, sini kita hapus dulu ya, rtr spasi debian. Lalu kita Ctrl X, lalu kita Y, lalu kita enter. Command cat cat /etc /host. Nah, bisa kalian perhatikan di sini hostnya sudah berubah menjadi rtr-debian.debian.com. Kita coba ping. rtr-debian.debian.com. Kita enter. Nah, ini sudah berhasil. Juga di Debian server, kita ketikkan komen nano /etc /host. Kita enter. Lalu di sini kita tambahkan pada router debian.router-debian, kita ganti menjadi server 1 min debian debian.debian.com. Lalu di sini kita ganti menjadi server 1 min debian. Lalu kita save dengan Ctrl X. Kita Y, lalu kita cek dengan komen cat /etc /host. Kita enter. Nah, bisa kalian perhatikan di sini hostnya sudah berubah menjadi server 1 debian.debian.com. Lalu kita coba ping. debian.debian.com. Kita enter. Nah, maka ini sudah berhasil. Lalu kita lanjut ke Ubuntu server. Kita masuk ke dalam router lebih dahulu. Lalu kita masukkan password. Kemudian saya akan mengubah hostnya menjadi sama seperti host tadi. Di sini kita ketikkan perintah nano
/etc/host. Kita enter. Lalu di sini kita ganti menjadi salah. Server 2 min ubuntu .wilda.com. Server 2 min ubuntu. Lalu kita Ctrl X, kita Y, lalu kita enter. Lalu kita cek dengan komen cat /etc/host. Kita enter. Nah, bisa kalian perhatikan di sini hostnya sudah berubah menjadi server 2 ubuntu.wilda.com. Di sini coba kita ping server 2 min ubuntu.wilda.com. Kita enter. Nah, maka ini sudah berhasil. 3. Mendefinisikan IP address pada topologi. Jadi, kita akan menambahkan IP address pada gambar topologi sebagai panduan. Bisa kalian perhatikan pada topologi ini, host OS mempunyai IP 192.168.56.1/24, yang mana ini secara default. Lalu kita ke control panel, network and internet, network and sharing center, CAN adapter setting. Kita klik virtual box host only, lalu kita details. Nah, di sini terdapat IP 192.168.56.1. Kita close. Selanjutnya, untuk IP yang mengarah ke router Debian ialah 192.168.56.10/24. Kemudian IP Debian yang mengarah ke internal network itu 10.10.10.1/24, dan pada server 1 Debian itu 10.10.10.2/24. Kemudian pada server 2 Ubuntu ialah 10.10.10.3/24, dan pada klien Ubuntu itu IP-nya 172.16.1/24. Lalu yang dari router ke klien ini ya, dari router ke klien itu 172.16.1.1/24. 4. Konfigurasi IP address router. Oke, pada topologi ini kita sudah menambahkan IP yang nantinya akan kita konfigurasikan ke perangkat-perangkat jaringan ini. Di sini kita akan konfigurasi IP pada router Debian-nya. Di sini kita akan cek IP address-nya. Kita ketik IP address, kita enter. Bisa kalian lihat di sini kita mempunyai 4 interface. Jadi yang pertama itu terdapat loopback. Jadi ini merupakan IP yang dimana semua host OS memiliki IP loopback. Dan yang kedua itu ada endpost 3, yaitu adapter yang mengarah dari router Debian ke host OS, yaitu IP 192.168.56.10/24.
Kemudian yang ketiga ada nPOS 8. Jadi dia adalah adapter yang mengarah ke internal network atau ke servernya. Kita akan berikan IP yaitu 10.10.10.1/24. Dan yang keempat ya ada nPOS 9. Ini mengarah ke klien Ubuntu dengan IP 192.16.1.2/24. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasikan IP-nya. Kita masuk ke dalam root dulu. Lalu kita masukkan password. Masukkan komen nano /etc/network/interface. Lalu kita enter. Lalu kita tambahkan IP address yang akan kita gunakan. Bisa kalian perhatikan di sini terdapat ifetch inet loopback. Nah, di loopback ini kita ganti menjadi ifetch nPOS 3 inet static. Ifetch. Nah, di sini kita tulis ifetch nPOS 3. nPOS 3 lalu inet static. Karena kita akan menambahkan adapter nPOS 3 yang mengarah ke host OS, lalu konfigurasikan IP-nya dengan menggunakan address, lalu masukkan IP-nya yaitu, ini kita enter, lalu kita tulis address dengan IP 192.168.56.10. lalu dan kita masukkan netmasknya. Karena kita menggunakan 24, maka kita masukkan netmasknya yaitu netmask 255.255.255.0. Lalu kita berikan gateway-nya agar router mendapatkan internet. Karena pada router itu untuk mendapatkan internet harus melewati host OS terlebih dahulu. Maka di sini kita ketikkan gateway. Gateway-nya itu IP dari host OS kita yaitu 192.168.56.1. Lalu di sini kita akan menambahkan IP dari router ke internet. Enter. Lalu di sini kita ketik ifetch nPOS 8 inet static. Kita enter. Lalu tambahkan address 10.10.10.1. Kita enter. Kita masukkan netmask 255.255.255.0. Di sini kita tidak akan menambahkan gateway karena gateway itu digunakan pada router Debian untuk menghubungkan ke internet.
Lalu kita akan berikan IP untuk klien Ubuntu-nya. Kita masukkan komen ifetch endpost 9 init static, lalu kita enter. Lalu tambahkan address 172.16.1.1. Kita enter, lalu kita netmask 255.255.255.0. lalu kita save dengan Ctrl X Y, enter. Kemudian cek IP address-nya. Nah, bisa kalian perhatikan di sini IP-nya belum ada. Jadi untuk mengaktifkannya untuk mengaktifkannya kita bisa menggunakan komen systemctl restart networking lalu kita enter. Kemudian kita ketikkan ifuk endpost 3, lalu ifuk endpost 8 dan ifuk endpost 9, enter. Dan kita cek IP. Bisa kalian perhatikan di sini sudah terlihat ya bahwa IP-nya sudah muncul. 5. Konfigurasi IP server client. Di sini kita akan mengkonfigurasikan IP pada Debian server, Ubuntu server, dan juga klien Ubuntu. Perhatikan pada topologi di sini kita akan mengkonfigurasikan IP 10.10.10.2/24 pada Debian server dan IP 10.10.10.3/24 pada Ubuntu server. Lalu IP 172.16.1.2/24 pada klien Ubuntu. Di sini teman-teman bisa login dulu dan kalian bisa masuk ke dalam router lebih dahulu. Lalu kita ketikkan komen nano /etc/network/interface. Lalu kita enter. Lalu kita tambahkan IP-nya di sini. Kita ketikkan address 10.10.10.2/2 enggak dikasih slash 10.10.10.2. Kemudian netmask 255.255.255.0 dan gateway-nya 10.10.10.1.
karena untuk ke internet itu melewati router. Kita save. Bentar. Kita Y, enter. Kemudian kita aktifkan menggunakan command systemctl restart networking. Kita enter. Kita ketikkan evoke endpost 3. Kita enter. Kita cek dengan IP address. Kita enter. Pada endpost 3 IP-nya telah berubah menjadi 10.10.10.2. Selanjutnya kita konfigurasikan pada Ubuntu server. Kita buka Ubuntu servernya. Di sini teman-teman bisa cek IP address dengan menggunakan IP address. Kita enter. Perhatikan di sini pada endpost 3 belum ada ya. Jadi kita akan menambahkan IP dengan command sudo nano /etc/net netplan 00 min 00 min installer min config yam. Kita enter. Lalu masukkan password untuk mengubahnya. Pada DHCP4 true-nya kita ganti menjadi no. Kita enter. Kemudian spasi hingga sejajar dengan DHCP4. Lalu ketikkan addresses ya, lalu ini ini lalu 10.10.3/24. Lalu enter. Spasi lagi hingga sejajar dengan addresses. Lalu ketikkan gateway 4. Lalu 10.10.10.1. Lalu kita Ctrl X, kita Y, lalu kita enter. Nah, gateway 4 ini artinya IP versi 4. Selanjutnya kita apply dulu dengan command sudo netplan apply. Kita enter. Kita cek IP address. Enter. Bisa kalian perhatikan pada endpost 3 IP-nya ialah 10.10.10.3/24. Selanjutnya kita konfigurasi pada IP Ubuntu client. Buka VM-nya, klik pojok kanan,
pilih yang WRET, kemudian klik tombol WRET setting. Selanjutnya kita klik tombol gear atau pengaturan, kemudian pilih yang IPv4. Di sini bisa kalian lihat IP-nya masih DHCP. Maka dari itu kita ubah ke manual. Lalu masukkan IP-nya pada address yaitu 172.16.1.2. Lalu netmasknya 255.255.255.0. Gateway-nya kita masukkan 172.16.1.1. Lalu apply. Kita off dan on-kan terlebih dahulu pada connecting WRET-nya. Kemudian on-kan lagi. Kemudian kita masuk ke terminal. Kita cek ping 172.16.1.2. Kita enter dan perhatikan ini berhasil ya. Dan yang terakhir yaitu basic remote access. Oke, di sini kita akan coba meremote dari host OS ke router Debian. Apa itu remote? Jadi remote itu misal dari klien Ubuntu akan masuk atau remote dari router Debian, maka yang perlu kita lakukan hanya masuk ke router Debian. Nah, tapi jika pada dunia nyata, anggap saja server-server ini berada pada data center. Nah, nanti jika ada error, misalkan ingin melihat konfigurasi dari router Debian ini atau server, jadi jika kita sedang di luar kota ataupun luar negeri, itu kan tidak mungkin kita kembali ke dalam centernya. Maka di sini kita perlu meremote server-server ini dari jauh atau dari tempat kita berada sekarang. Di sini kita akan remote dari host OS ke router Debian menggunakan beberapa aplikasi. Di sini saya menggunakan aplikasi putih. Di sini kita buka command prompt. Lalu kita ping 192.168.56.10. Nah, ini maka sudah berhasil ya teman-teman. Jika teman-teman tidak bisa mengepingnya, maka kalian perlu mematikan firewall-nya. Selanjutnya buka putih. Saya putihnya di sini. Masukkan IP 192.168.56.10. Lalu kita open. Lalu kita login dulu.
Nah, sekarang kita sudah masuk. Jadi ini bisa memudahkan kita untuk mengecek konfigurasi yang salah, dan kalian bisa melakukan konfigurasi dari jarak yang jauh. Misal saya IP address. Nah, coba kita cek IP address. Kita cek IP address. Bisa kalian lihat di sini kita memiliki IP yang sama pada router Debian. Oke, ini sudah berhasil ya. Jadi IP-nya sama.